Action! Halo teman-teman semua, balik lagi saya Agan Reza di episode bahas-bahas. Jadi sebelum memulai episode bahasan ini, Ana mau berterima kasih buat Toko Project yang sudah mensponsori video Ana kali ini. Jadi teman-teman, Ana dapat 3 case langsung sekaligus teman-teman ya, yang bakal jadi main highlightnya di episode kali ini. Jadi ini Ana dapat 3, ada King Lion Daisenki. Terus di sini ada Zhao Dragon dan juga ada Dragonic Naito teman-teman ya. Jadi sekali lagi nih Toko Project lagi ada promo beli 2 gratis 1 teman-teman ya. Kurang untung apa ya di situ. Jadi langsung aja kita bakal coba yang King Lion Daisenki. Jadi ini case-nya ini 3 biji juga Ana pesannya yang berbagai macam jenis. Jadi ada hard case, soft case sama jelly case. Nah, untuk yang King Lion Daisenki ini jelly case teman-teman ya. Kita bakal coba, ini masih baru banget. Masih wangi pabrik. Dan kita bakal coba di HP Ana. Wah, perfectly fit. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi cakep ya dan lebih terproteksi handphone kalian nih teman-teman ya. Kalau lagi kesel main game offline gitu, kebanting gitu, tetap aman di sini ya. Nah, silakan kalau kalian pengen beli, silakan kalian kunjungi aja atau hubungi Toko Project. Dan seperti biasa untuk semua link pembelian itu ada di deskripsi teman-teman. Jadi jangan lupa untuk ngecek, oke? Jadi langsung saja kita bakalan bahas episode ke-14 Kamen Rider Saber teman-teman ya. Sudah 14 episode nih. Jadi di sini menurut Ana sih episode ini luar biasa ya. Menurut Ana pribadi luar biasa. Jadi di sini Ana baru nonton banget dan langsung bahas. Jadi sempat juga tadi bikin skrip ya. Jadi menurut Ana sih ya masih ada vibe-nya lah ya, masih kerasa gitu hawa-hawanya ya. Luar biasa lah pokoknya teman-teman ya. Dan kenapa bisa luar biasa? Jadi pokoknya kalian simak dulu bahasan Ana sampai selesai, baru Ana jabarkan di sini poin-poinnya kenapa episode ke-14 Kamen Rider Saber ini begitu bagus. Oke? Setuju? Siap. Jadi kemarin episode yang begitu sedih di mana si Kento berhasil termakan oleh kegelapan. Nah, kemarin kan Ana sempat protes loh, kayak gimana ya, kayak rusuh nggak jelas gitu kan, soalnya kayak nggak ada tanda-tanda Kentonya itu bakal termakan kegelapan sebelumnya. Dan ternyata baru diceritain di Kenshi Retsuden-nya ada tanda di tangannya. Nah, kenapa itu nggak dikasih lihat di episode kemarin aja gitu? Itu kan nggak nyampe berapa detik ya, at least cuman 5 detik lah buat ngasih lihat kayak gitu, biar ngasih indikasi ke penonton biar nggak bingung, tapi nggak diliatin. Dan baru paham setelah kita nonton semua episode 13 sampai habis kan. Gitu. Intinya sih gitu teman-teman ya. Itu yang tertinggal aja sih di episode 13 kemarin. Dan di sini ketika si Desas ini tiba-tiba muncul teman-teman ya dan hendak mengambil pedang Ankokuken, ternyata Pak Kamijo ini sebagai user Kalibur ini masih hidup teman-teman. Jadi di sini ada pertanyaan pastinya, kenapa bisa dibilang gimmick si Desas ini seperti hendak mengambil pedang Ankokuken? Apakah mungkin sebatas ingin mempunyai kekuatan hebat atau ingin jadi usernya atau gimana gitu ya? Soalnya pas mau diambil di sini si Ankokuken Kurayaminya, terus si Desas ini ngomong, loh ternyata masih loh. Nah, masih loh ini jadi indikasi seperti loh masih si Pak Kamijo loh. Jadi dia tuh udah ada pikiran mungkin kalau nggak ada Pak Kamijo ya udah gua ambil aja Ankokukennya demi mendapatkan kekuatan kegelapan gitu teman-teman ya. Mungkin itu sih spekulasi Ana ya. Dan juga di episode ini Kalibur tidak ditampakkan human form-nya alias sebagai si Kamijo Daichi-nya, yang membuat Ana juga agak bertanya-tanya juga di sini. Apakah sudah ganti user gitu teman-teman ya? Tapi yang lain itu semua cerita Saber ini nganggapnya itu masih si Pak Kamijo teman-teman ya. Atau mungkin di sini juga alasan paling logis adalah aktornya berhalangan hadir mungkinnya si Pak Kamijo ya. Jadi ditampakannya atau diwujudkannya di sini pakai wujud ridernya terus gitu di satu episode ini ya. Ya itu sih yang kedua itu cuman dugaan kecil Ana doang teman-teman ya, nggak usah dispekulasiin terlalu jauh ya. Mungkin aja artisnya kan ada jadwal gitu teman-teman. Tapi sepertinya sih tetap Pak Kamijo ya usernya si Kalibur ini ya, karena omongannya di sini nyambung gitu sama para protagonis lain di Saber di sini ya. Ketika diajak ngomong sama yang lain tuh nyambung gitu ya. Jadi nggak ada dugaan itu user lain ya, masih Pak Kamijo gitu. Dan di episode ini Kento tidak muncul sama sekali teman-teman, tapi hawa kehilangan dia di episode kemarin ini menurut Ana sih begitu terasa sekali ya. Dan belum diceritakan juga nasib Kento seperti apa setelah dia hilang termakan oleh kegelapan di episode kemarin. Jadi sekali lagi kalau kalian masih mau berspekulasi tentang Kento yang kemana, silahkan kalian drop aja di kolom komentar teman-teman ya, karena belum diceritain lebih jauh lagi. Jadi di sini ada banyak sekali spekulasinya juga teman-teman kalau dijabarkan Kento itu kemana gitu ya. Jadi bisa jadi Kento jadi next Kalibur lah, terus juga bisa jadi dia juga ketemu sama bapaknya lah di Ankokuken, terus juga bapaknya bisa dibilang kalau berarti itu sudah termakan kegelapan duluan ya teman-teman ya. Dan juga di sini apalagi ya, soalnya di sini aktornya aslinya si Ryo siapa sih, si Kento tuh nama aktornya Ana lupa.
Jadi dia aktornya itu belum menerima bunga, belum ada kabar nerima bunga, belum ada post-post di media sosial dia belum menerima bunga teman-teman ya. Tapi di Instagram pribadinya si Toma, anak kepo, si Suichiro Naito, dia itu ada foto sama si Kento teman-teman duaan dengan caption "Thank you Kento" gitu. Sekali lagi ini masih apa ya, giliran kita lah yang berspekulasi kira-kira apa yang terjadi sama si Kento ini teman-teman ya. Gila ya, Anda sampai cari-cari ke medsosnya tuh apa yang terjadi sama si Kento teman-teman ya, saking keponya di sini ya. Dan hawa di Sword of Logos di sini pun menjadi dingin ya. Semuanya pokoknya di sini berduka, semuanya lesu, semuanya sedih. Tapi di sini masih belum bertanya-tanya kenapa si Tante Sofia udah ngilang lama dan nggak ada yang heran atau cemas sama sekali. Loh, udah 3 episode loh ini Tante Sofia hilang teman-teman ya. Dan nggak ada kabar, nggak ada yang nanyain gitu. Tante Sofia kira-kira kemana? Nggak ada teman-teman ya. Dan menurut Anda di situasi seperti ini peran si Pak Ryo Ogami sebagai si Buster sebagai kesatria yang paling tua dan senior sangat-sangat sentral dan krusial sekali ya. Jadi good point pertama di episode ini adalah wibawanya si Pak Ryo Ogami di sini yang begitu terasa, walau dia hanya ngomongnya nggak banyak lah, sepatah dua patah kata doang ya. Jadi padahal even di sini highlightnya ya semuanya buat Toma gitu sebagai pemeran utama di Kamen Rider Saber ini gitu ya. Dan benar ternyata si Dragonic Knight kemarin menyegel si portal penyambung 2 dunia itu ya, yang ada buku itu teman-teman dengan si apinya. Syukur tebakan Anda benar di sini ya, karena nggak dijelaskan juga di episode kemarin teman-teman ya. Aku berhasil menyegel gini, enggak teman-teman ya. Jadi kita yang harus nebak sendiri. Oh ternyata udah disegel sama si Dragonic Knight di sini ya. Dilihatkan juga dari si Megiddo yang sedang berunding di sini teman-teman ya. Karena semua proses seperti sudah hampir selesai di sini teman-teman ya. Jadi soal pilar-pilar cahaya terbuka ke atas gitu, penggabungan 2 dunia dan lain-lain yang sudah Anda bahas juga kemarin di sini. Semua anggota Megiddo di sini beraksi ya. Regiel, Zuos dan juga Sistorius. Dan Kalibur juga pastinya tentunya muncul lagi dengan wujud si Kalibur Jao Dragon teman-teman ya. Dan sekali lagi masih Pak Kamijo sepertinya di sini ya. Di sini para kesatria bertarung dan berjuang sepenuh hati demi Kento teman-teman ya. Walau cuman pada pakai basic form doang di sini, semuanya setidaknya bisa memukul balik para antagonis di sini ya. Takjub Anda ya. Keluar juga form baru dari Saber yaitu Kamen Rider Saber Dragon Alanjina teman-teman ya. Jadi di sini dia menggunakan Wonder Right Book Brave Dragon dan juga Lampudo Alanjina. Seperti ini. Ya, dan juga di sini dia memakai 2 pedang teman-teman ya, yaitu Kain Kenreka dan juga Raimeken Ikazuchi. Jadi bagian kanannya itu seperti ada teko ya, seperti espada aja teman-teman ya. Dan pasti kalian bertanya-tanya, kok visornya nggak berubah kan di sebelah sini gitu ya. Ya ribet aja mungkin jadinya teman-teman ya, harus pasang attachment dan lain-lain. Ribet mungkin tim produksinya ya. Jadi susah gitu ditempelin atau ada faktor-faktor lain. Nah kan King Arthur juga kan seperti itu gitu. King Arthur udah dipakai sama si Toma kan, nggak ada ornamen-ornamen atau attachment di visornya lagi kan. Ya udah tetap Saber Brave Dragon gitu visornya gitu ya. Dan ini poin plus kedua di episode kali ini. Setelah poin plus pertama tadi tentang si Ryo Ogami dan wibawanya ya. Jadi poin plus kedua di episode ini menurut Anda sih jadi yang dari kemarin kurang dan minor banget perannya di episode-episode kemarin itu dimaksimalkan di episode kali ini teman-teman ya. Jadi seperti Regiel yang akhirnya nih dapat highlight teman-teman dan kebagian untuk memamerkan kekuatannya dia teman-teman. Kalau kemarin kan cuma ikut gelut. Kita belum tahu dia sekuat apa gitu teman-teman ya. Dan perlu diingat kalau Regiel itu sebenarnya juga cukup kuat teman-teman. Terutama katanya di sini senjatanya adalah pedangnya. Karena Regiel kan Megiddo yang mewakili semua makhluk mitologi. Jadi kita perlu tahu juga kalau para Megiddo ini sebenarnya kuat-kuat gitu ya. Dan kedua ada Ren juga teman-teman, Ren Akamichi, aka Kamen Rider Kenzan yang dari kemarin seperti menghilang, ketutup banget spotlightnya di sini. Banyak juga aksinya dan cukup memukau loh. Anda cukup takjub teman-teman. Bisa dibilang kalau partneran dia kan seringnya itu sama si Kento teman-teman ya. Katanya kan si Toma juga bilang sendiri best partnernya si Kenzan itu sama si Espada atau sama si Kento. Di sini lumayan banyak dapat highlight si Ren ya teman-teman ya, dengan gelut khasnya itu, dengan gaya-gaya ninjanya itu teman-teman ya. Terus juga apalagi ya, Storius juga di sini lebih diperlihatkan lagi teman-teman ya. Dia bertarung itu seperti apa. Jadi dia gaya bertarungnya ini diperlihatkan apa ya teman-teman ya, tipenya itu dia lebih mengintimidasi lawannya dan juga lebih ada halusinasi, dan juga kalau di Naruto itu genjutsu lah teman-teman ya, seperti itu. Anda cukup suka dengan gaya bertarung si Storius yang manipulatif seperti ini. Jadi bisa keluar lagi lah di episode kedepannya semoga teman-teman ya. Terus juga Anda juga ketika si Buster, si Kenzan dan juga si Slash, ini Anda suka ketika mereka ganti-gantian Wonder Right Book.
mereka over-overan itu cukup keren loh. Jadi cukup memukau aksinya lah di episode kali ini, dan juga dapat highlight lah itu yang sempat terlupakan teman-teman ya. Dan lagi-lagi ketika melawan si Kalibur di sini selalu kata-kata Kalibur ini dibuat muter-muter seakan-akan di sini misterius gitu. Jadi udah dari beberapa episode kemarin gitu kan disinggung jadi soal kebenaran yang dia cari, kebenaran yang mutlak dan macem-macem teman-teman ya. Jadi selalu itu aja omongannya si Kalibur ya. Nah, kalau ini terungkap teman-teman soal kebenaran-kebenaran ini, jadi kita bisa mengambil salah satu alasan kenapa si Kalibur ini berkhianat. Tapi mungkin belum waktunya teman-teman ya. Jadi makanya omongannya ini seperti diputar-putar terus si Kalibur nih ya. Sekali lagi mungkin belum waktunya. Jadi dua dunia ini sudah mau menyatu di sini ya. Jadi di sini di atasnya itu di langit-langit itu ada bayangan-bayangan hewan dari si Wonderworld itu yang lalu lalang teman-teman ya. Si bocil yang apa ya ngelihatnya dari bawah gitu seneng gitu ya. Dia kira di sini dia lagi tamasya ke SeaWorld Ancol gitu ya. Padahal itu dunia mau kiamat, cil. Jadi kita lanjut juga soal Rintaro yang juga dapat salah satu porsi highlight di terbesar di episode kali ini ya. Jadi karena dia dapat form baru yang super keren di sini yaitu King Lion Daisenki teman-teman ya. Dan prosesnya juga hanya sebentar sekali. Jadi Anu masih bertanya-tanya dari mana asal usul Wonderite Book polosnya di sini ya. Sekali lagi dugaan Anu mungkin karena di recast juga sama si Daishinji dari Dragonic Knight, karena dari segi bentuk kan sama gitu ya, sama-sama Wonderite Book yang besar dan kotak gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin aja di recast. Tapi dalam proses ini membutuhkan 3 Wonderite Book, yaitu Wonder Combo dari si Blades, yaitu yang Fantastic Lion, jadi 3 buku, yaitu ada Tenku no Pegasus, Lion Senki, dan juga Peter Fantasista. Dan juga yang paling krusial dibutuhkan kekuatan dari King Arthur Wonderite Book juga untuk menyempurnakan si King Lion Daisenki ini. Jadi 3+1 ya, 4 totalnya teman-teman ya. Jadi berarti ujung-ujungnya di sini memang butuh kekuatan dari Avalon ya, kan King Arthur dari Avalon gitu. Jadi jangan beranggapan kalian itu wah, itu kan King Arthur jangan-jangan bisa Wonder Combo sama si Blades Gun. Kan warnanya juga sama-sama biru kan. Nah, ini sepertinya sih enggak teman-teman ya. Soalnya King Arthur nggak selaras sama Blades gitu ya. Karena dari cerita Saber ini kan pewaris sejatinya kan si King Arthur itu adalah si Toma. Yang sudah menyelesaikan ujiannya itu adalah si Toma gitu teman-teman ya. Jadi jangan karena warnanya sama dan dimasukin kalian jadi nganggapnya seperti itu. Kalau nggak percaya nanti pas Anda review King Arthur, nanti Anda buktikan masukin King Arthur bersama dengan combo-combo Blades yang lain ya. Kita buktikan apakah selaras atau tidak ya. Jadi jangan berarti anggapannya karena warnanya sama ya nggak selalu harus selaras gitu teman-teman ya, menyesuaikan cerita aja. Nah, akhirnya itemnya di sini beres tepat waktu teman-teman. Rintaro ke arena pertarungan dan Henshin menjadi Kamen Rider Blades King Lion Daisenki. Dan mukanya harus seperti kesel-kesel gitu ya teman-teman dia ya. Jadi jatuhnya jadi kayak orang lagi ngeden, Pak. Nah, Anda juga sempat bilang di Tokusatsu kemarin kalau form ini si King Lion Daisenki ini Anda suka banget ya teman-teman ya. Keren pokoknya ya. Karena ya emang keren dan futuristik banget menurut Anda ya. Cuman sayang di sini sound Henshin-nya Anda berasa biasa aja ya. Cenderung ke nggak suka malah teman-teman ya. Agak sedikit kaku aja gitu sound Henshin-nya ya. Walau ada sedikit suara robotik-robotik macam cyberpunk gitu. Cyberpunk. Karena lagi hype cyberpunk jadi kayak hawanya cyberpunk. Pokoknya yang nendang atau punchline-nya itu dari sound Henshin-nya itu menurut Ana ya hanya pas King Lion Daisenki. Cuman di situ doang di akhir ya. Selebihnya sih kayak kaku-kaku gimana gitu ya. Kurang sedikit nyaring, kurang sedikit nyantol di telinga seperti Dragonic Knight yang sampai ada paduan suara spesialnya tuh dari Agan Reza ya. Ya. Dan langsung itu dipamerin lah si Lion boosternya. Jadi diperlengkapi boosternya juga dia kan seperti Dragonic Knight. Langsung pakai 3 buku si Rintaro ya. Jadi ada Tricerberas, ada si Needle Hedgehog dan juga si Lampudo Alanjina buat finishingnya teman-teman. Terus Mei-chan ngapain di episode ini? Jadi cuman sebagai tim pemanis dengan gimmick-gimmick fanservice aja gitu ya. Jadi ini pasti kebagi 2 kubu ini soal Mei-chan ini di episode kali ini ya. Antara bilang, ih ganggu si Mei-chan ya. Atau namanya juga fanservice kan gitu. Pasti ada nih, kalian tim yang mana? Menurut kalian ganggu nggak di episode kali ini? Atau menurut kalian manis-manis aja gitu ya? Atau gimana gitu ya? Kalau menurut Ana sih ya cuman begitu aja gitu gimmick-gimmicknya. Ginilah Ike Rintaro. Selebihnya apa perannya gitu ya teman-teman ya.
Dan di sini si Rintaro kemampuan spesialnya saat jadi King Lion Daisenki ini bisa jadi singa, teman-temannya, Shingo Edan. Jadi dia adalah salah satu kemampuan spesial juga dari King Lion Daisenki. Dan Rintaro juga berhasil menghancurkan salah satu pilar cahaya milik si Kalibur, teman-teman di sini ya. Tapi di sini si Toma sempat masuk ke dalam si portal tengah-tengahnya itu sebelum nutup gitu teman-teman ya. Jadi ketika dihancurin mau nutup, si Toma masuk ke tengah-tengahnya pakai Crimson Dragon gitu. Nah tentunya Anda juga penasaran ada rahasia apa saja di dalam situ teman-teman ya. Semoga aja omongan si Kalibur yang muter-muter dari kemarin juga bisa dijelaskan lebih lagi ketika si Toma masuk ke situ. Kebenaran apa sih? Kebenaran gitu. Sampai liur ke kebenaran gitu. Jadi poin plusnya apa lagi ya? Banyak ya. Anda kan udah janji mau ungkapin ya. Selain yang sudah Anda sebutkan di atas adalah soal apa ya? Soal tensinya di episode kali ini ya. Jadi dari awalnya itu sedih, semua merenung sampai mereka itu punya resolusi dan bertarung mati-matian ya. Jadi episode ini bisa dibilang hampir 85% isinya gelut ya. Dan jujur Ana nontonnya agak sedikit tegang sama ngefeel juga teman-teman ya. Jadi pokoknya intens banget lah kayak nonton bola udah menit 90 gitu ya. Berasa aja gitu serunya teman-teman ya, mereka berjuang mati-matian di sini ya. Jadi cukup kaget juga karena baru aja debut kemarin kan si Dragon Knight ini, tapi nggak dipakai sama sekali sama si Toma loh. Ya, jadi Ana cukup kaget. Biasanya kan formnya dipakai terus gitu ya. Jadi bisa dapat porsi ke depannya di sini ya. Jadi di sini si Toma kan tetap stay pakai Dragon Alanjina terus gitu, yang bikin kita juga jadi makin berasa dengan kehilangan Kento di episode sebelumnya. Gitu. Selain tensi, di sini juga kerja sama para ksatria di episode ini juga menurut Anda patut diacungi jempol teman-teman. Kalau sebelumnya Anda juga kurang nyaman dengan banyaknya karakter teman-teman. Jadi episode ini tuh bisa diakalin dengan dapat porsinya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi kerasa gitu mereka itu berjuang bersama-sama teman-teman ya. Terutama si Ren tuh kan dapat porsi banyak banget ya. Bisa melawan si Kalibur, bisa melawan Storius. Berarti itu seperti membuktikan betapa kuatnya dia. Jadi nggak cuma asal omongan doang gitu ya. Nah, oh ya di sini King Arthur juga sepertinya bakal dipakai lagi juga teman-teman nanti ya episode minggu depan ya. Jadi emang banyak yang hampir terlupakan di episode-episode sebelumnya karena ketutup segala macam. Di sini dikasih highlightnya lagi di sini ya. Semoga di sini gak ada form-form baru lagi, tapi bisa dikasih lihat highlight seperti ini, bisa dibagi porsinya lebih bagus gitu. Di sini di episode ini aja Ana udah cukup salut lah gitu ya. Dan episode minggu depan bakalan banyak flashback teman-teman ya. Jadi menceritakan Sword of Logos sebelum generasi sekarang. Masih generasinya si bapaknya Kento, si Kamijo Daichi, si Buster, si Slash, si Tante Sofia gitu ya. Jadi mungkin banget di sini bakal menceritakan alasan kenapa si Kamijo ini berkhianat dan bapaknya Kento ini kemana. Setelah nonton Kenshi Retsuden yang episode si Espada sih, emang iya benar gitu ya teman-teman, si bapaknya Kento ini jadi Kalibur gitu karena sempat dikalahkan sama si Pak Kamijo ketika dia menjadi Saber. Tapi selanjutnya kemana gitu teman-teman sehingga bisa berpindah user seperti itu ya gitu teman-teman. Dragon Knight juga bakalan muncul lagi teman-teman ya. Terus juga Ana nggak melihat indikasi bakalan jualan lagi teman-teman di episode Saber minggu depan. Jadi semoga bisa dipush dengan kualitas cerita yang berkualitas khusus di episode minggu depan terutama teman-teman ya. Walaupun episode ini keluar King Lion Daisenki, tapi menurut Anda cukup oke lah, apalagi soal tensi itu yang paling jadi poin utamanya teman-teman ya. Oh ya, dan juga Koichi Sakamoto bapak kita bakal balik lagi jadi action director buat episode 15 minggu depan. Mantap. Wah, episode ini seru, episode minggu depan harus makin seru dong ya teman-teman. Gitu. Dan menurut Anda sih Saber di sini masih menarik untuk diikuti. Di balik adanya beberapa kekurangan sampai saat ini. Jadi sampai titik ini kan Anda belum bilang Saber itu ampas kan. Banyak aja komentar kiri kanan gitu ya. Jadi ya don't give up so easily lah teman-teman ya. Tetap nonton kalau masih excited. Walau itu juga balik lagi ke hak kalian kan. Itu juga kan kemauan kalian mau nonton apa enggak. Ini sih cuma pendapat dari Anda doang gitu ya. Kalau kalian kan nonton episodenya juga berujung jadi nonton bahas-bahas Ana gitu kalau kalian nonton gitu. Makanya jangan menyerah, ayo tetap nonton Saber biar nonton terus bahas-bahas Ana gitu. Jadi Ana aja yang harus bahas terus juga berteori, harus berpikir kritis di satu sisi gitu. Ya tetap menemukan sisi enjoy-nya gitu ya. Apalagi kalian gitu ya. Mestinya sih kalian lebih enjoy nontonnya, harusnya gitu teman-teman. Oke, seperti itulah dia bahasannya untuk episode 14 teman-teman. Ana sangat semangat sekali ya untuk episode kali ini karena banyak poin menariknya. Kalau episodenya menarik ya semangat pastinya bahasnya.
ya biasa juga semangat sih bahasnya. Segitu aja teman-teman ya. Ini menuju akhir tahun, kalian tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, stay safe semuanya. Pandemi lagi naik-naiknya, kalau bisa sih di rumah aja, rajin mandi, rajin cuci tangan, jaga pola tidur, rajin istirahat segala macam teman-teman ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Silakan drop komentar kalian, pendapat dan komentar kalian soal episode 14 ini. Silakan kalau kalian mau setuju dengan pendapat Anda, silakan. Kalau kalian tidak setuju silahkan. Kalau Anda ada kesalahan pembahasan atau yang terlewat, silahkan kalian koreksi juga di kolom komentar seperti biasa. Ayo kita menciptakan komunitas yang sehat setiap bahas-bahas Kamen Rider di channel Agan Reza ini. Anda terima kasih banyak loh sekali lagi teman-teman. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe, dan akhir kata bye-bye guys.